Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Haini dengan NIM 210710087. Angkatan 2021 di Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan memaparkan video tentang teori intelijensi ganda untuk memenuhi tugas UAS MK Teori Belajar dan Pembelajaran yang digampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Hayatun Nufus, SPD MPD. Sebelum saya memperlihatkan penerapan teori intelijensi ganda, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori intelijensi ganda. Teori intelijensi ganda atau multiple intelligence ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang ahli psikologi perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Ia menulis gagasannya tentang intelijensi ganda dalam bukunya Premise of Mind pada tahun 1983. Penelitian Gardner mengidentifikasi 10 macam intelijensi ganda. Yang pertama yaitu intelijensi linguistik, yang kedua intelijensi logis matematis, yang ketiga intelijensi ruang visual, yang keempat intelijensi kinestetis badani, yang kelima intelijensi musikal, yang keenam intelijensi interpersonal, yang ketujuh intelijensi interpersonal, yang kedelapan intelijensi lingkungan, yang ke-9 intelijensi eksistensial, yang ke-10 yaitu intelijensi spiritual. Namun di sini saya akan memperjelaskan atau memaparkan video tentang intelijensi logis matematis. Intelijensi logis matematis adalah intelijensi yang digunakan untuk memecahkan problem berbentuk logika, simbolis, dan matematika abstrak. Di sini saya juga akan menjelaskan langkah-langkah dalam penerapan intelijensi logis matematis. Menurut Muhammad Yaumi menjelaskan prosedur tindakan yang dilakukan dalam persiapan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis intelijensi logis matematis dalam kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru merumuskan pertanyaan atau membuat daftar patokan pertanyaan yang mencakup konsep, asumsi, alasan, perspektif, implikasi, dan pernyataan tentang pernyataan. Yang kedua, guru itu menanyakan tentang konsep dari suatu objek yang mencakup maksud dan makna, hakikat atau hubungan, dan contoh-contoh. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, yaitu guru mengembangkan pertanyaan tentang asumsi yang mendasari alasan seputar subjek yang ditanyakan dan peserta didik menjelaskan pertanyaan tersebut. Nah, yang keempat yaitu guru kemudian menanyakan tentang fakta-fakta secara rasional memiliki hubungan langsung dengan asumsi yang dikemukakan sebelumnya dan peserta didik mengemukakan dengan rasional. Nah, yang kelima yaitu guru mengajukan pertanyaan tentang cara pandang, posisi, dan perspektif peserta didik dalam menjawab berbagai pertanyaan. Yang keenam yaitu guru kemudian mengajukan lagi pertanyaan seputar konsekuensi dan implikasi yang terjadi dan peserta didik menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang ketujuh yaitu untuk mengrefleksi semua pertanyaan yang diajukan, guru menanyakan tentang pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Kemudian peserta didik menjawabnya. Inilah penerapannya. Baik semua, apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yaitu tentang aplikasi trigonometri. Nah, dalam aplikasi trigonometri ada istilah-istilah. Nah, yang pertama yaitu sudut elevasi. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu sudut elevasi? Yang mana ke atas? Benar ya, sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah pandang dan arah horizontal jika kita menghadap ke atas. Itu adalah aplikasinya. Baik, kalau sudut depresi, Sudut yang menghadap ke bawah. sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah pandang dan arah horizontal jika kita memandang ke bawah. Nah, gambarnya seperti itu.
Untuk mempermudah kita dalam menentukan soal ini, minggu kemarin kita sudah membahas tentang perbandingan trigonometri. Nah, ibu mau tanya, kalau rumus dari sin alfa Depan perbiru demi. benar ya? Jadi sekarang demi. Kalau cos Samping. benar ya? Kalau tan Desa. depan ke samping. Nah, mulai Nah, di sini ada satu contoh di mana kita memandang puncak sebuah gedung dengan sudut elevasi. Nah, sudut elevasi tadi apa? Meneng ke atas. Benar ya. Dengan sudutnya 45 derajat. Tinggi dita 150 cm dan jarak dita ke gedung 45 meter. Hitunglah gedung, tinggi gedung. Nah, penyelesaiannya kita dapat mengilustrasinya seperti ini. Yang mana ini dita. Nah, tadi ditanya di sini tingginya 150 cm. Kalau kita ubah ke meter menjadi 1,5 meter. Nah, yang ini gedungnya yaitu yang membentuk sudut elevasi, yaitu sudut memandang ke atas, yaitu 45 derajat. Nah, di sini yang diketahui yaitu jarak kita ke gedung yaitu 45 meter. Kita langsung masukkan rumus yang tadi, yang mana tan alfa sama dengan d per sam, yaitu depannya belum diketahui ya kan. Di sini kita buat x per sa itu samping, yaitu jaraknya 45. Tan alfa 45 derajat. Tan 45 derajat ini satu ya kan? Satu sama dengan d per 45. D sama dengan 45. 45 derajat. Nah, kita di sini mencari hitunglah tinggi gedung ya kan? Yang tadi yang D ini depan hanya arah pandang kita ke gedung. Sedangkan kita mencari tinggi gedung. Nah, rumus mencari tinggi gedung ada yang tahu? Tahu. Depan tambah tinggi orang. Iya. Yaitu depannya tadi sudah diketahui yaitu 45 meter ditambah tinggi Dita. tinggi dita yaitu 1,5. Jadi tinggi gedung adalah 46,5 meter. Ya, Bu. Baik, di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, contoh yang kedua yaitu diketahui seorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45/3 meter. Sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dengan mercusuar sejauh 135 meter. Sudut depresi yang membentuk adalah nah di sini yang ditanya yaitu sudut depresi. Masih ingat sudut depresi? Apa? Ya, yang memandang ke bawah. Nah, ini ilustrasinya yang mana ini mercusuar dengan tinggi 45/3 meter. Nah, kemudian yang diketahui yaitu jarak mercusuar terhadap Benda. benda atau objek, yaitu dengan 135 meter. Nah, yang ditanya di sini adalah sudut depresi. Nah, perlu kita tahu yang mana sudut elevasi dengan sudut depresi itu sama. Nah, mengapa di sini ada tan? Karena yang diketahui adalah Desa. Depan depan ke samping ya kan? Tan alfa sama dengan 45/3 per 135. Tan alfa ini kita kecilkan menjadi 1/3. Jadi alfa dari 1/3 yaitu 30 derajat. Apakah sudah dimengerti? Baik, di sini ada contoh latihan. Siapa yang mau menjawabnya? Sebu. Ya baik, kepada Nurullah silakan.
tambah 1,7. Nah, dari jawaban yang diselesaikan oleh teman-teman kalian, apakah masih membingungkan atau udah mengerti? Mengerti, Bu. Baik, kalau materi yang tadi sudah paham, Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pemaparan video yang tadi, ada kelebihan dalam teori intelijensi ganda, yaitu intelijensi logis matematis. Yang pertama, kelebihannya yaitu membuka kesempatan bagi siswa untuk kritis dan berpikiran terbuka. Yang kedua, dapat mengalkulasi soal-soal hitung dengan cepat. Yang ketiga, siswa akan lebih aktif dalam pembelajarannya. Yang keempat, siswa yang aktif akan membuat rasa ingin tahunya semakin tinggi. Yang kelima yaitu mengundang siswa untuk saling membagi dan memberikan pandangan dan bahkan hipotesis mereka. Yang keenam yaitu membiasakan siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan secara spontan. Selain ada kelebihan dalam penerapan pembelajaran berbasis intelijensi logis matematis juga memiliki kekurangan. Nah, yang pertama yaitu sedikitnya waktu pembelajaran yang tersedia, sedangkan materi yang harus diajarkan itu banyak. Nah, yang kedua yaitu apabila guru tidak kreatif, maka pembelajaran akan monoton. Yang ketiga, siswa yang rendah kecerdasan logis matematis menjadi pasif dan mereka merasa mengantuk. Nah, yang keempat yaitu guru yang tidak aktif dan tidak bisa membuat pertanyaan yang kritis, maka akan sulit menerapkan pembelajaran kecerdasan logis matematis. Baik, itu saja pemaparan video tentang pembelajaran berbasis intelijensi logis matematis. Semoga calon guru atau guru dapat mengambil hikmahnya. Dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.